Di tengah jantung Pulau Jawa, berdiri megah salah satu mahakarya peradaban dunia, Candi Borobudur, sebuah simbol agung dari budaya, spiritualitas, dan sejarah yang melintasi zaman. Didirikan pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra, Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Dengan lebih dari 2.600 panel relief yang menceritakan kisah perjalanan spiritual dan 504 arka Buddha, Borobudur menjadi saksi kejeniusan arsitektur dan seni nenek moyang kita. Dari kejauhan, bentuk Borobudur menyerupai mandala, sebuah diagram sakral yang merepresentasikan alam semesta. Berjalan menaiki tingkatan candi ini, kita seperti diajak menyelami perjalanan dari dunia fana menuju nirwana. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur dikelilingi oleh keindahan alam, pegunungan yang megah, dan hijaunya perbukitan membuat pengalaman berkunjung semakin mempesona. Relief-relief ini bukan hanya sekedar ukiran batu, mereka mengisahkan perjalanan hidup manusia, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga pencerahan spiritual. Setiap detailnya membawa pesan universal tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta kasih. Candi Borobudur menjadi destinasi wisata kelas dunia, namun lebih dari itu, ia adalah tempat perenungan dan penghormatan terhadap warisan budaya yang berharga. Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, berdiri sebuah saksi bisu perjuangan bangsa, Museum Benteng Vriendeboek, sebuah benteng yang tak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga cerita tentang semangat kemerdekaan. Dibangun pada tahun 1760 oleh Belanda, Benteng Vriendeboek awalnya berfungsi sebagai pusat pertahanan dan pengawasan terhadap Keraton Yogyakarta. Namun kini ia telah berubah menjadi museum yang mengabadikan perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam museum ini kita dapat menemukan berbagai diorama yang menggambarkan perjuangan kemerdekaan. Setiap ruangan membawa kita menyusuri kisah para pahlawan yang berjuang demi tanah air. Diorama-diorama ini tidak hanya menyajikan cerita, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana semangat persatuan dan keberanian mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Koleksi artefak yang ada di Museum Benteng Vriendeboek seperti senjata, surat-surat, dan foto-foto dokumentasi menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini, sebuah pengingat akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa. Dan kaya akan sejarah, suasana di sekitar benteng memberikan kedamaian, taman hijau dan arsitektur klasik menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai sembari mengenang perjuangan para pendahulu. Benteng ini juga menjadi saksi bagaimana kolonialisasi akhirnya tumbang di tanah air. Namanya Vriendeboek yang berarti benteng perdamaian. Kini menjadi simbol perjalanan bangsa dari penjajahan menuju kemerdekaan. Museum Benteng Vriendeboek bukan hanya tempat wisata sejarah, ia adalah pengingat akan tekad dan semangat para pahlawan yang telah membawa kita ke era yang merdeka dan berdaulat. Dengan arsitektur khas kolonial dan taman yang asri, Museum Benteng Vriendeboek bukan hanya menjadi tempat wisata edukasi, tetapi juga ruang refleksi untuk mengenang pejuang para pahlawan yang telah memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan Indonesia. Tempat ini mengajarkan kita bahwa sejarah bukan hanya sekedar masa lalu, melainkan warisan berharga yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Selamat datang di Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah salah satu ikon bersejarah kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan megah ini tidak hanya menyimpan cerita masa lalu, tetapi juga menjadi saksi perjalanan waktu yang penuh misteri dan keindahan. Dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda, Lawang Sewu awalnya berfungsi sebagai kantor administrasi untuk perusahaan kereta api Hindia Belanda.
Nama Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu mencerminkan desain uniknya. Meskipun jumlah pintunya sebenarnya kurang dari 1000, kesan pintu yang melimpah membuat nama ini begitu melekat. Dengan gaya arsitektur Art Deco yang memadukan unsur lokal dan Eropa, Lawang Sewu menghadirkan kemegahan klasik yang memukau. Bangunan ini memiliki jendela-jendela besar, koridor luas, dan ventilasi yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara, membuatnya tetap nyaman meski tanpa teknologi modern. Namun, Lawang Sewu bukan hanya sekedar bangunan tua. Selama masa pendudukan Jepang, tempat ini digunakan sebagai markas militer dan konon menjadi saksi banyak peristiwa kelam. Ada berbagai cerita mistis yang beredar menambah daya tarik bangunan ini, terutama di malam hari. Meski begitu, Lawang Sewu tetap menjadi simbol sejarah yang patut dihormati. Kini, Lawang Sewu telah direstorasi dan menjadi destinasi wisata budaya yang populer. Di dalamnya, pengunjung dapat menikmati museum kereta api, ruang pameran, dan belajar lebih banyak tentang sejarah transportasi di Indonesia. Lawang Sewu juga sering digunakan untuk berbagai acara seni dan budaya, membuktikan bahwa bangunan ini terus relevan dengan perkembangan zaman. Lawang Sewu adalah warisan yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sejarah dan budaya. Mari bersama-sama melestarikan keindahan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar generasi mendatang dapat terus merasakan jejak sejarah yang hidup di tengah modernitas. Selamat datang di Masjid Raya Baitur Rahman, ikon keagamaan dan kebanggaan masyarakat Aceh, berdiri megah di tengah kota Banda Aceh. Masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol ketangguhan dan semangat juang rakyat Aceh sepanjang sejarah. Masjid Raya Baitur Rahman pertama kali dibangun pada tahun 1612 pada masa Kesultanan Aceh. Namun, versi masjid yang kita lihat hari ini dibangun kembali oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1879 setelah masjid aslinya hancur selama agresi militer. Pembangunan ini adalah bentuk penghormatan kepada rakyat Aceh, menjadikan masjid ini sebagai lambang perdamaian dan keindahan budaya. Masjid ini memadukan gaya arsitektur Mogul, Timur Tengah, dan lokal Aceh dengan kubah besar berwarna hitam, 7 menara yang menjulang, dan ornamen yang begitu indah. Halaman yang begitu luas dilapisi marmer putih mengkilap dan dilengkapi dengan payung elektrik yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Saat senja tiba, pancaran cahaya dari masjid ini menciptakan pemandangan yang begitu memukau. Hingga hari ini, Masjid Raya Baitur Rahman aktif digunakan sebagai tempat ibadah, pusat kajian keislaman, dan kegiatan sosial. Setiap tahun, masjid ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin merasakan kedamaian spiritual di Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman adalah bukti nyata bagaimana keindahan arsitektur, keimanan, dan kekuatan budaya berpadu menjadi satu. Mari kita terus menjaga dan menghormati warisan luar biasa ini sebagai bentuk syukur dan kebanggaan atas kekayaan sejarah bangsa kita.